Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mu'dari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balli ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbir Ruhina Mursyiduna As-Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para seluruh pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang sempurna, baik kesehatan jasmani ataupun rohaninya, dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan dibarakahkan rizkinya, ditambah rizkinya dan diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabaniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga buat ikhwan akhwat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keteguhan hati, kesehatan dan kekuatan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah ini dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semuanya ya. Ini kayaknya suaranya agak gimana gitu ya, keselak bakso ini. Alhamdulillah, Masya Allah, barakah, mudah-mudahan Allah tambah-tambah rezekinya dan dimudahkan dalam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Baik, seperti rutinitas kita setiap malam Rabu kita lakukan amaliyah zikir khataman yang kita lanjutkan dengan tabaruk kitab Miftahus Sudur. Alhamdulillah, malam hari ini kita mulai masuk ke bab yang keempat, juz yang pertama. Nah, ini kita ngaji insyaallah udah hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Ini baru juz yang keempat, juz pertama, bab yang keempat. Nah, insyaallah bab yang keempat ini bab terakhir di jilid yang pertama atau juz yang pertama. Tapi bukan berarti kita terus selesai khatam, itu belum, tapi kita lanjutkan lagi juz yang kedua. Dan mudah-mudahan juz yang pertama ini kita diberikan kemudahan di dalam mengkhatamkannya
dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Kita mengamalkan itulah yang disebut dengan ilmu yang manfaat. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai tabaruk kitab Miftahus Sudur Sunilah Hadrati Syekh Ahmad Sahibullah Fatatul Arif wa nafa'ana bi ulumi. Lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu rabi'u fi bayani wujubi dzikril asanidi fi kulli tariqi ila rasuli wa ma la budda li kulli muridin minhu. Pasal yang keempat menjelaskan tentang wajibnya kita untuk menyebut sanad atau mengetahui sanad-sanad di dalam setiap thariqah yang tersambung sampai kepada Rasulullah. Wa ma la budda, dan perkara-perkara yang wajib likuli muridin, bagi setiap murid, minhu, daripada sanad tadi. Jadi dalam thariqah yang pertama harus kita perhatikan sebelum kita memilih thariqah itu, kita lihat dulu sanadnya. Apakah sanad itu tersambung sampai kepada Rasulullah atau tidak? Kalau tidak tersambung sampai kepada Rasulullah, berarti sanadnya terputus. Ini kita harus mencari thariqah yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah. Ini wa'lam annaman la ya'rifu abahu wa ajdadahu fi tariqi fahuwa madrudun wa kalamuhu da'wa ghairu maqbulin. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya manusia yang tidak tahu, la ya'rifu, yang tidak tahu, abahu wa ajdadahu, dan tidak tahu siapa bapak dan mbah-mbahnya, fi tariqi, di dalam thariqah. Artinya yang dimaksud bapak dan mbah-mbah tadi adalah ai abun wajadun ar-ruhaniyah, bapak dan mbah-mbah yang bersifat ruhani. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana abul arwah wa adam abul bashar. Kata Rasulullah, aku ini adalah bapaknya sekalian ruh, dan Adam itu adalah bapaknya jasad. Abul bashar, segala sesuatu yang bersifat manusia. Maka ruh kita ini asal muasalnya adalah daripada Rasulullah. Maka harus tersambung guru tadi di dalam setiap thariqah. Maka kalau di dalam thariqah kok sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah, maka sanadnya terputus, dan kita harus mencari sanad yang betul-betul sahih dan betul-betul tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang tidak sampai silsilahnya kepada Rasulullah, fahuwa madrudun, maka orang tadi adalah orang yang terputus. Dan dimaksud dengan madrudun dijelaskan di dalam kitab Sirul Asrar, yaitu al-muradu minhu yatlubunal qurbah wa la yasilu ilaiha li'annahum tama'un ghairu mutma'. Jadi yang dimaksud dengan madrud adalah orang yang mengharap tapi tidak ada yang diharapkan, tidak pernah bekerja, tidak pernah mempunyai jalan. Artinya hanya sekedar ngarep-ngarep tapi nggak mau kerja. Nah, ini. Tapi kalau kita mengharapkan gaji, kalau kita kerja, ya pasti ada yang kita harapkan. Tapi mengharapkan gaji tidak pernah kerja, ya tidak. Nah,
Orang-orang yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah itu sama dengan halnya orang yang menginginkan sampai kepada Allah tapi tidak pernah berjalan. Ini bahaya. Kalau kita salah di dalam thariqah, salah di dalam memilih thariqah, maka seolah-olah kita amalnya sudah banyak, seolah-olah kita mengharap sudah mau sampai kepada Allah, mengharap nanti di akhirat masuk surga, mengharap nanti mendapatkan syafaat daripada silsilah thariqah kita, tapi ternyata begitu di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang rugi. Baik. Pentingnya kita harus tahu sanad. Maka dalam thariqah sanad itu sangat penting. Wa kalamuhu da'wan ghairu maqbulin, dan kalamnya adalah doa yang tidak diterima oleh Allah. Nah, ini. Maka yang dimaksud kalam ini bukan hanya berarti kita meminta kepada Allah kemudian Allah kasih, tapi amaliyah kita, wirid-wirid yang kita lakukan itu pun sama wirid yang tidak diterima oleh Allah. Yang dimaksud dengan tidak diterima ini bukan berarti tidak berpahala, tetap berpahala, tapi tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Hanya sekedar mendapatkan pahala saja, tapi tidak mendekatkan kita kepada Allah. Tapi orang-orang yang mendapatkan sanad yang tersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah, maka sanad itulah yang akan membawa amal-amal kita sampai kepada Allah. Sanad itulah jalan kita menuju Allah. Sanad itulah yang akan menyampaikan turunnya rahmat Allah kepada kita sekalian. Jadi penting di dalam thariqah untuk kita melihat sanad apakah betul mu'tabarah atau tersambung sampai kepada Rasulullah atau tidak. Warubama intasaba ila ghairi abihi. Nah, ini disebutkan, dan kebanyakan orang banyak yang menisbatkan kepada selain orang tuanya atau selain gurunya. Maka banyak kita jumpai orang-orang yang belajar thariqah, begitu sudah merasa bisa, sudah pintar, sudah banyak jamaahnya, kemudian menyatakan diri sebagai mursyid. Nah, ini yang perlu kita waspada. Jadi mursyid itu bukan hanya orang yang banyak jamaahnya, bukan hanya orang yang banyak ilmunya, bukan hanya orang-orang yang mendakwahkan dirinya sebagai mursyid, tapi mursyid itulah betul-betul orang yang dipilih oleh Allah, yang betul-betul bisa membukakan rohani kita tersambung sampai kepada rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu liqaulihi alaihi salam. Maka orang-orang yang tadi menyatakan diri atau ngejas dirinya sebagai mursyid atau menyambungkan dirinya kepada mursyid yang tidak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Allah akan melaknat orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Kalau bapak rohani kita ya berarti guru kita. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menasabkan dirinya, menyambungkan dirinya kepada selain orang tuanya atau selain bapaknya. Wa qala Sya'rani, dan berkata Imam Sya'rani fi Anwarul Qudsiyah, dalam kitab Anwarul Qudsiyah, qad ajma'a ahli tariqi, qad ajma'a ahli tariqi, sesungguhnya telah sepakat ahli tariqah semuanya, ala wujubi ittakhadal insani syaikhan, akan wajibnya mengambilnya manusia kepada seorang guru, yarshuduhu, yang memberikan petunjuk, ila zawalitil kasifah alladzi tamna'uhu min hadratillahi ta'ala,
yaitu untuk menghilangkan sifat-sifat yang mencegah orang tadi untuk sampai kepada hadrat Allah. Biqalbihi, dengan qalbunya, litasiha, supaya sah apa salatuhu, salatnya tadi. Min babi ma la yatimul wajibu ila bihi wa huwa wajib, dengan dasar segala sesuatu yang tidak sempurna perkara yang wajib atau tidak sah perkara yang wajib kecuali dengan perkara itu, maka perkara tadi menjadi wajib. Jadi mencari guru mursyid itu hukumnya wajib, karena guru mursyid tadi yang akan menghilangkan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran di dalam hati kita, sehingga sholat kita menjadi sah, menjadi khusyuk. Nah, ini harus kita perhatikan. La'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kepada orang-orang yang menasabkan kepada selain orang tuanya. Maka saya ingatkan, seorang salik, murid, pengamal toriko, kita sebut salik, seorang salik kok sampai durhaka kepada gurunya, ini tidak ada tobatnya. Jadi seorang salik yang durhaka kepada gurunya, berpaling dari gurunya yang kamil mukamil, maka salik tadi tidak ada tobatnya. Sama halnya kita, durhaka kepada orang tua, ini satu dosa yang besar. Tapi durhaka kepada orang tua masih ada tobatnya. Tapi durhaka kepada syekh mursyid tidak ada tobatnya. Maka hati-hati. Orang yang durhaka kepada syekh mursyidnya, apalagi syekh mursyid yang kamil mukamil, yang betul-betul mengerti, memahami tentang hakikatul Muhammadiyah, yang menjadi pewaris Nabi, yang menjadi seorang wali yang mursyidan, maka murid tadi bisa mati dengan keadaan kufur. Kenapa bisa demikian? Disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Auliya bahwasanya inna karamatil awliya'i min juz'in nubuwah. Sesungguhnya karomah-karomah daripada para wali itu adalah bagian daripada kenabian. Kenapa bisa demikian? Karena wali bisa menjadi wali, mereka karena mutabaah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah bisa menjadikan para wali-wali tadi. Wali bisa menjadi wali karena mutabaah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada wali-walinya Allah, apalagi wali yang mursyidan, ini Allah menegaskan, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menantang perang kepadaku dengan memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Kalau Allah sudah memerangi, berarti Allah benar-benar marah. Bukan hanya sekedar benci, tapi marah. Maka hati-hati, kita harus selalu hormat kepada para wali-wali, apalagi waliyan mursyidan. Dan durhakanya seorang murid kepada gurunya yang waliyan mursyidah itu tidak ada taubatnya. Dosa kita atau durhaka kita kepada orang tua masih bisa kita taubati. Asal kita mau bertaubat, Allah ampuni. Tapi durhakanya kita kepada guru tidak ada obatnya. Nah, kalau misalnya kita durhaka kepada orang tua, punya salah kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua kalau orang tuanya masih hidup, kemudian, nah ini ada yang mungkin trik nih, barangkali kita jangan sampai sekali-kali ya durhaka sama orang tua. Tapi kalau sudah terlanjur, usahakan cuci kaki orang tua, minum air bekas cuciannya, cuci, kemudian minum. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita sebagai anak
disebutkan bahwasanya doa anak untuk orang tua itu tidak tertolak. Ya kan? Walaupun orang tua sudah mati, orang tua sudah meninggal, kalau anaknya mau mendoakan, maka doa ini tetap sampai kepada Allah, tetap Allah ijabah. Jadi doa anak itu doa yang mustajabah bagi orang tuanya. Tapi doanya orang tua kepada anak ini lebih dahsyat lagi. Tidak membutuhkan syarat apapun. Kalau tadi anak mendoakan orang tua, anak disebutnya anak yang soleh. Jadi syarat anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kan kalau dalam hadisnya waladun solihun yad'u biha, seorang anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Tapi doanya orang tua, walaupun orang tua itu tadi bodoh, orang tua itu tidak alim, orang tua itu tidak mengerti agama, kalau sudah mendoakan anaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Hati-hati, doa orang tua itu mustajabah, bahkan lebih mustajabah dari doanya wali. Hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua atau menyakiti orang tua. Kalau sudah terlanjur, segera taubati, segera minta ampun. Nah, ini, maka hati-hati. Nah, apalagi di dalam thariqah. Dalam thariqah, kalau kita sudah durhaka kepada guru, maka hilang semua kebarokahan daripada guru tadi. Kalau kita sudah berpaling dari guru mursyid kita, maka haram kebarokahan seorang guru pada muridnya. Maka ketika kita sudah diberikan, sudah dipertemukan dengan waliya mursyidah, dan kita tahu dan kita yakini beliau sebagai seorang waliya mursyidan, ataupun kita tidak tahu tapi kita meyakini beliau sebagai seorang waliya mursyidan, maka jangan pernah berpaling dari beliau. Jadi ahli thariqah semuanya sepakat bahwasanya wajib bagi insan untuk mencari guru mursyid yang menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hatinya, yang mencegah daripada sampai kepada hadratul ilahiyah. Wala syakkun anna ilajul amradil batini kullaha wajibun. Dan tidak ada keraguan bahwasanya mengobati penyakit-penyakit batin, seluruh penyakit-penyakit batin itu hukumnya adalah wajib. Nih. Jadi kenapa thariqah menjadi perkara yang wajib? Karena dengan thariqah kita menghilangkan, mengobati berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah, kalau belajar thariqah malah tambah timbul penyakit. Nah, ini ada yang tidak beres. Nah, belajar thariqah malah makin merasa petantang-petenteng. Wah, saya kan sudah thariqah. Nah, itu kan baru syariat. Nah, ini berarti malah tambah penyakit. Berarti ada yang salah. Belajarnya ada yang salah. Jadi wajib kita hilangkan seluruh penyakit-penyakit tadi. Nah, nanti di belakang, kenapa aku timbul penyakit-penyakit? Nah, kama tashhadu bihil ayat wal ahadits. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Nah, ini kenapa tadi kok orang yang sudah belajar thariqah terkadang malah makin parah? Karena ada yang salah. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit yang akhirnya Allah akan tambahkan penyakitnya tadi. Jadi orang kalau sudah ada kedurhakaan kepada guru, itu ada penyakit. Dari penyakit itu akhirnya timbul penyakit-penyakit yang lain. Akan timbul penyakit-penyakit yang lain, sehingga sulit untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada malah tambah. Maka supaya kita belajar thariqah kok kemudian kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit tadi, maka yang pertama adalah pasrahkan
pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Syekh Mursyid. Bahasa kerennya itu satukan irodah kita dengan irodahnya mursyid. Kun kal mayyit indal muhsin. Jadilah seperti mayit di tangan yang memandikannya. Kalau sekarang nggak usah jadi mayit dah, jadilah bola di tangan Cristiano Ronaldo gitu, di kaki Cristiano Ronaldo gitu aja. Gampangnya, mau ditendang kemana, ke sana ke sini ikuti saja. Jadi seorang salik, seorang murid itu yang terbaik adalah pasrahkan semuanya kepada mursyidnya. Udah ikuti saja gerak mursyid yang ditujukan kepada kita, kita ikuti. Fanakan diri kita kepada Syekh Mursyid, satukan irodah kita kepada irodahnya mursyid. Nah, supaya kita tahu, supaya kita mengerti bagaimana kita harus bersikap kepada Syekh Mursyid, maka kita harus tahu ilmunya. Karena dengan ilmu tadi kita akan bisa mengamalkan, sehingga dengan ilmu timbullah adab. Jadi banyak orang yang belajar thariqah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi tidak berbekas karena dia tidak beradab kepada gurunya, karena dia tidak punya adab kepada mursyidnya. Jadi adab seorang murid terhadap mursyidnya itu sangat menentukan di dalam keberhasilan berthariqah. Nah, ini kita harus tahu nih, adab murid, adab salik terhadap gurunya. Nah, di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada 26 adab murid terhadap gurunya. Nah, dari ke-26 ini minimum kita tahu, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Satu, nah ini kita bahaslah ya sekalian biar tahu gitu. Jadi walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya kita tahu. Yang pertama adalah ayyakuna mustasliman munaqadan radiyan. Bitas rifati syai' yakhdimuhu bil mal wal badan li'annal jawahiril iradati wal mahabbati la yatabayyana ila bihadha tariqah wa wazana sidqi wal ikhlas la ya'lamu ala bihadal mizan illa bihadal mizan. Hendaklah seorang murid benar-benar berserah diri, patuh dan ridho atas perlakuan gurunya. Udah, mau diapain aja udah man. Tadi kun kal mayyiti indal muhsil tadi, mau dibalik, mau di miringin, mau dibelakangin, mau di pencet, udah ikut saja. Jadi apapun yang menjadi gerak guru, apapun yang menjadi gerak mursyid, ikuti saja. Di dalam pengamalan pun seperti itu. Apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid, sudah amalkan itu saja. Tidak usah tawar, tidak usah kok ini begini, kok ini begini. Sudah amalkan saja apa yang menjadi tuntunan guru. Pada sholat zikir la ilaha illallah 165. Udah itu. Lebih banyak, lebih baik. Kenapa harus 165? Kenapa kok nggak 500 saja? Nah, nggak usah pikirin seperti itu. Terus nanti seminggu minimum 2 kali khataman. Ba'da maghrib, ba'da isya khataman. Terus nanti manakib sebulan sekali. Sudah ikuti aja udah itu seperti itu. Aduh. Zikir, khataman, manakib, sholat sunat, ziarah. Itu jadi pegangan kita. Ikuti saja apa yang menjadi tuntunan guru kita. Tidak usah banyak bertanya, tidak usah saya kepingin lancar rezekinya, baca ini, baca itu. Ikuti saja. Karena semua amaliyah untuk tujuan
duniawi ataupun ukhrawi sudah ada di dalam amaliyah yang diajarkan oleh guru kita, dan semuanya sudah diberikan dosis yang tepat. Tugas kita hanyalah apa? Berkhidmat dengan hartanya, badannya, tenaganya, ilmunya, atau sekalian dengan kebodohannya, khidmat saja ke guru. Karena tidak semua orang bisa berkhidmat dengan hartanya. Bagi yang punya harta, silahkan berkhidmat dengan hartanya. Bagi yang tidak punya, cuma punya tenaga, silahkan berkhidmat dengan tenaganya. Yang punya ilmu, silahkan berkhidmat dengan ilmunya. Yang tidak punya apa-apa, cuma ingin niat datang khidmat, artinya dengan kebodohannya, itu pun bisa jadi khidmat. Bagaimana? Ya datang ke majelis, tuntut ilmunya, ikuti dengan sebaik-baiknya, khusyuk. Insya Allah walaupun datang, duduk, diam, tapi niat khidmat pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah daripada guru akan hadir, akan sampai kepada kita. Dan juga karena pada dasarnya kemauan dan kecintaan terhadap guru tidak akan terlihat kecuali dengan jalan tadi. Artinya kita ngaku cinta kepada guru, kita ngaku mahabbah kepada guru, tapi kita tidak mau mengamalkan, tidak mau berkhidmat. Nah, ini adalah sekedar cinta yang palsu. Maka kita harus buktikan bahwa kita cinta kepada guru kita dengan apa? Dengan kita berkhidmat semampu kita. Semampu kita, apapun itu. Ya, yang cuma bisa nyeduh kopi, yaitu khidmat. Itu khidmat kita, melayani tamu-tamu Abah. Maka kalau di Suryalaya, ada orang yang begitu datang ke Suryalaya pingin cuci piring, sengaja niat buat cuci piring. Kenapa? Khidmat, supaya apa? Melayani tamu-tamu Abah. Karena dengan kita melayani tamu-tamu Abah, berarti kita khidmat kepada Abah, karena Abah orang yang selalu menghormati tamu, melayani tamu, sehingga supaya tamu-tamunya tadi tidak terlantar, supaya tamu-tamunya tadi tidak kecewa, supaya tamu-tamunya tadi tetap dimuliakan. Kita yang berkhidmat untuk membantu berlangsungnya memuliakan tamu tadi. Dan kualitas kejujuran dan keikhlasan yang kita miliki itu tergantung daripada seberapa besar pasrahnya kita kepada guru mursyid. Jadi kalau kita mau tahu kita ini seberapa sih ikhlasnya, ya seberapa pasrah kita kepada guru mursyid. Kalau kita masih tengok-tengok kanan kiri, masih tidak yakin, berarti kita belum ikhlas. Maka banyak orang gagal di dalam thariqah itu karena ketidakyakinan kepada syekh mursyidnya. Maka banyak orang-orang yang pintar, pandai, ketika belajar thariqah banyak yang gagal. Kenapa bisa demikian? Karena mereka masih mengedepankan keilmuannya di depan syekh mursyidnya. Tapi banyak juga orang-orang yang bodoh, belum mengerti apa-apa, tidak paham, begitu masuk thariqah langsung dipercepat untuk sampai diberikan futuh kepada Allah. Kenapa? Karena pasrah betul-betul kepada syekh mursyid. Jadi kalau kita mau cepat sampai kepada Allah di dalam belajar thariqah, maka pasrahkan diri kita kepada syekh mursyid, tambahi kecintaan kita kepada syekh mursyid. Sebagaimana kisah daripada seorang murid dari Syekh Abi Madyan Al-Maghribi. Syekh Abi Madyan Al-Maghribi punya murid yang pandai, pintar, kemudian rajin, ibadahnya banyak, amaliyahnya paling depan. Tapi Syekh Abi Madyan Al-Maghribi tidak melihat muridnya yang rajin dan terdepan tadi itu diberikan futuh oleh Allah, diberikan keterbukaan oleh Allah. Maka Syekh Abi Madyan Al-Maghribi memanggil muridnya tadi dan mengatakan, "Ya waladi in arata sur'atal fathi
farfa mahabbati fi qalbika. Hei muridku, hei anakku, ketika engkau ingin cepat sampai kepada Allah, cepat diberikan keterbukaan oleh Allah, maka tambahi kecintaanmu kepadaku. Jadi cintanya kita kepada Syekh Mursyid itu yang akan mempercepat kita sampai kepada Allah. Karena cinta kita kepada Syekh Mursyid sejatinya adalah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Syekh Mursyid itu adalah bagian daripada kenabian. Karena Syekh Mursyid itu adalah jalan silsilah tersambungnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Syekh Mursyid itu adalah nurun min anwari nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan wali mursyid adalah nurun min anwarillah. Maka bersyukur sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidan. Jadi yang pertama, kita setelah menjadi murid, menjadi salik adalah menyerahkan pasrah diri kita kepada guru. Kemudian yang kedua, Allah yang tarada alaihi fima fa'alahu walau kana dhahiran haraman wala yaqulu lam fa'alta lima fa'alta kadza li anna man qala li syaikhihi lam la yaflihu abadan faqad tasaddara min syaikhi suratul madmumatan fi dhahiri wa hiya mahmudatin fil batini kama waqa'a li Khidir ma'a Musa alaihi wassalam. Nah ini yang perlu kita harus hati-hati lagi. Hendaklah seorang murid tidak keberatan melakukan sesuatu atas perintah gurunya walaupun secara dohir itu adalah perkara yang haram. Kalau guru sudah memerintahkan, lakukan tanpa banyak bertanya. Kasarnya ngomong, kita disuruh nyemplung jurang. Kalau guru sudah memerintahkan, ikuti. Nah ini pengalaman, sharing. Ini saya ngalamin sebenarnya, Ketika saya diperintahkan oleh guru, jadi saya menemani para masyayikh. Masyayikh ini madhabnya tidak sama kita. Kalau kita madhabnya madhab Syafi'i, mereka itu madhabnya Hanafi. Di madhab Hanafi itu tidak mau menjamak atau mengqashar sholat, nggak mau. Jadi sholat kalau misalnya dalam perjalanan ya tunggu sampai, kalau misalnya waktunya mepet akan ditunggu tetap. Nah, saya diperintah oleh guru untuk pertama itu ikut supaya awalnya ini yang kedua itu tadi sholat. Yang pertama ini, jadi saya ada dua perintah, satu saya ikuti, satu saya ngeles karena masih mengedepankan keilmuan. Jadi masyayikh ini adalah para khalifah daripada thariqah Waisiyah, thariqah Naqsabandi Waisiyah. Nah, kemudian karena begitu para masyayikh datang, saya sholat, kemudian saya ngobrol dengan para masyayikh, yaitu kasarnya ngomong tuh ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Para masyayikh nyambung, paham dengan apa saya ucapkan, sementara yang lain nggak bisa. Akhirnya para masyayikh itu senang. Nah, akhirnya diperintah saya untuk ikut kepada para masyayikh di dalam rihlah. Nah, di tengah rihlah tadi ada talqin zikir thariqah Qadiriyah Waisiyah. Guru memerintahkan kepada saya, kamu nanti habis maghrib langsung turun ikut talqin. Nah, saya masih mikir, saya sudah ikut thariqah Qadiriyah Naqsabandi, kalau saya talqin zikir, apa ini saya nggak mengkhianati abah?
Wah, masih perang itu. Akhirnya bingung mau ngeles, mau bilang nggak mau, nggak mungkin. Mau bilang iya, masih belum mengiyakan. Akhirnya begitu maghrib, selesai maghrib zikir khataman, selesai hampir isya kan. Begitu hampir isya, ketemu guru lagi ke dalam gitu, ke rumah guru. Begitu ketemu guru, masya Allah, raut muka guru itu sudah berubah, marah, betul-betul marah. Saya cuma bisa nunduk. Beliau mengatakan, kamu suruh talqin malah kabur. Talqin belum tentu ada lagi. Kalau nanti ada lagi, kamu ikut talqin. Kalau enggak, bukan rezeki. Tapi nadanya marah. Kemudian saya agak berpikir, ya Allah, apa sih salah ini? Dari guru memerintahkan seperti itu, saya tidak pernah tenang. Enggak pernah tenang. Ya Allah, ini bahaya. Enggak pernah tenang. Akhirnya saya munajat, meminta petunjuk Robito kepada Abah, saya begini. Kalau memang ini baik, pasti akan didapatkan. Kalau tidak, jauhkan. Nah, akhirnya hari berikutnya saya dipanggil sama guru, suruh nemenin para masyayikh rihlah ke luar kota, ikut. Begitu sampai di tempat sana, ternyata ada lagi talqin zikir. Dan yang luar biasa, saya di tengah-tengah jamaah, duduknya itu paling depan. Jadi kalau saya pas waktu talqin zikir itu mau kabur, sudah pasti jadi pandangan orang. Jadi mau tidak mau, saya ikut paling depan, karena menghantarkan mak saya menerjemahkan gitu kan, paling depan udah duduk di talqin. Begitu selesai di talqin zikir, apa yang saya dapatkan? Masya Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah menumpahkan ilmu yang luar biasa. Jadi keraguan tadi, apakah saya mengkhianati pengaras Abah? Ternyata tidak. Jadi justru dengan talqin zikir thariqah lain tadi, seolah-olah saya diberikan pemahaman bahwa Masya Allah, begitu luar biasanya pengaras Abah yang sudah memberikan seluruh ilmu yang ada seluruhnya di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, ini luar biasa. Maka pasrah kita kepada guru dan jangan pernah menolak apa yang guru perintahkan. Dan jangan pernah mengatakan kepada gurunya ketika diperintahkan untuk apa. Nah, misalkan, wah amalkan dia. Kernaon ieu tah. Begitu, wah amalkan, udah amalin aja. Pasti guru lebih tahu mana yang baik buat kita, mana yang tidak. Jadi pasrah kita kepada guru dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, walaupun terkadang terlihat haram. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, pada saat perjalanan tadi, guru kan ikut, saya ikut. Saya satu mobil dengan para masyayikh. Para masyayikh tadi yang madhabnya lain tidak mau menjamak sholat, sementara saya pinginnya sholat di jamak. Sampai akhirnya begitu saya mau sholat, guru memerintahkan untuk menemani para masyayikh. Nah, ikut teman. Akhirnya saya sholat asar, yang lain pada di jamak, saya harus nemenin guru, menemenin para masyayikh. Sampai akhirnya di tempat makan, mampir rumah makan, kurang lebih jam 5, maghrib jam 5:30. Jadi maghrib 5:30 dan jam 5. Para masyayikh sholat, karena tadi belum sholat, begitu masih ada waktu mereka sholat. Selesai sholat, saya ikut sholat. Selesai sholat, guru sudah menunggu dengan hadiah yang luar biasa. Karena apa? Saya tahu menunda sholat itu perkara yang kurang baik bagi mazhab kita, ya kan? Tapi masyayikh mereka tidak mau menjamak sholat, tapi mencari waktu kapan bisa sholat. Saya harus mengikuti mereka. Begitu selesai sholat, hadiah luar biasa yang diberikan oleh guru kepada saya, langsung berikan, luar biasa. Jadi pasrah kita kepada guru, apalagi guru yang mursyid baik,
secara dohir maupun batin. Walaupun secara dohir guru memerintahkan kepada kita sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang sulit, harus tetap kita lakukan. Karena guru lebih tahu dan bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Dalam thariqah, pasrahnya kita kepada guru itu menjadi penentu keberhasilan kita. Pasrah saja udah, amalinya itu aja udah, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah ditambahin. Wah 165 kesedikitan lah. Saya setiap sholat mau 500 terus 500. Nah ini akhirnya merubah tanpa tahu ternyata kalau 500 ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Merasa zikirnya sudah banyak, merasa sudah soleh, merasa sudah alim, merasa sudah pintar, merasa sudah wusul kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi hendaklah seorang murid tidak keberatan melakukan sesuatu atas perintah gurunya, walaupun secara zahir itu adalah perkara yang haram. Dan jangan mengatakan untuk apa melakukannya, mengatakan kepada guru, karena sesungguhnya barang siapa yang mengatakan kepada gurunya untuk apa, maka dia tidak akan berhasil selamanya. Maka sesungguhnya telah digambarkan oleh gurunya gambaran yang buruk di secara zahir tadi, akan tetapi baik secara batin, sebagaimana yang telah berlaku antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Contohnya ya kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Udah tahu semua ya ceritanya kan? Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang paling bijak, orang yang paling pintar di antara umatmu? Kemudian dijawab, ada seorang umatku atau hambaku yang bernama Khidir yang ada di tepi lautan. Cari. Akhirnya Nabi Musa cari dengan petunjuk ciri-ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu sudah ketemu, kemudian meminta kepada Nabi Khidir untuk berguru. Nabi Khidir menjawab, engkau salah orang, aku bukan Khidir. Nabi Musa terus memaksa karena sudah tahu ciri-cirinya. Kemudian Nabi Khidir memberikan syarat, baiklah kalau engkau memaksa, maka ada 3 syarat. Jangan komen, syaratnya jangan komen sampai 3 kali. Tapi dalam perjalanannya Nabi Musa dan Nabi Khidir naik perahu. Perahu itu disewa. Yang punya perahu orang miskin. Begitu sampai di tengah, perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Udah dikasih tumpangan, perahu gratis, malah perahunya dibolongin, perahunya dirusak. Nabi Musa melihat zahirnya bahwa itu satu yang buruk, maka protes. Kenapa engkau lubangin? Kenapa engkau rusak kapalnya sementara kita sudah diberikan tumpangan gratis? Nabi Musa tidak tahu karena di depan ada perampok yang akan mengincar perahu-perahu yang bagus-bagus, dan di dalam perahu itu banyak harta daripada yang punya kapal tadi. Supaya tidak dirampok, maka kapalnya dirusak supaya terlihat jelek. Kemudian yang kedua, perjalanan yang kedua menginap di sebuah rumah yang di situ hanya ada anak yatim. Kemudian begitu menginap di situ, sudah dikasih tumpangan, nginap, rumahnya temboknya dirobohin. Nabi Musa ngelihat itu perkara yang buruk. Akhirnya protes lagi. Nabi Musa tidak tahu kalau di dalam rumah itu ada harta yang terpendam, supaya tidak diambil oleh orang, maka rumahnya tadi dirobohkan. Karena anak yatim tadi suatu saat akan menemukan harta itu. Sampai yang ketiga, ada seorang ibu bersama anak kecil yang rewel, anaknya malah dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa melihat itu perkara secara syariat perkara yang salah, maka protes lagi. Nabi Musa tidak tahu justru nanti anak yang ini akan merepotkan orang tuanya di masa depan. Maka ketiga kalinya Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sudah aku bilang engkau tidak akan kuat mengikutiku.
akhirnya berpisah. Maka kita ini harus betul-betul memasrahkan diri kita kepada guru supaya kebarokahan guru sampai kepada kita. Ini baru yang kedua, Masya Allah. Ada 26. Ada 26 adab kita terhadap Syekh Mursyid. Nah, satu lagi ya, nanti berikutnya pertemuan berikutnya lagi. Allah yakuna muraduhu bi istima'ahu ala syaikhihi syai'an ghairi taqarrubah ila Allah azza wa jalla. Nah, ini kita banget. Ini kita banget ini. Hendaklah seorang murid tidak menginginkan sesuatu dengan pertemuannya dengan gurunya kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih. Kalau kita biasanya ketemu guru supaya hajat-hajatnya kabul, punya hajat ini, punya hajat, ayo ziarah ke Abah. Kenapa? Biar kebeli biar kebeli ini, biar punya ini. Kita kan gitu. Tapi sebenarnya bukan dilarang, tapi tidak adab. Salah satu adabnya adalah seorang murid ketika bertemu dengan gurunya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita beda, ketemu orang soleh supaya didoakan, usahanya lancar, supaya ini, supaya itu. Nah ini silahkan, tapi kurang ada. Nah, Masya Allah. Terus bagaimana kalau kita punya hajat, ini hajat itu kemarin sudah kita sebutkan. Investasi kita kepada Allah dengan usaha kita amalkan apa yang menjadi tuntunan guru. Wiridnya banyak. Karena itu sebagian daripada barokah guru ada di situ. Tapi ketika kita bertemu dengan pangarsa Abah, usahakan jangan punya hajat apa-apa. Nah ini sharing lagi ini. Ternyata ini bukti nyata ya, bukti nyata. Ketika kita bertemu dengan pangarsa Abah, dulu waktu kita masih bertemu secara dohir, bisa salaman sama pangarsa Abah, ada yang masih tahu ke saya, kalau punya hajat, pas salaman sama pangarsa Abah, ingat hajatnya, insya Allah kabul. Wah, insya Allah kabul. Oh iya betul, benar. Nah, akhirnya benar. Dari rumah ini udah niat banyak banget. Wes ini. Begitu masuk pintu madrasah hilang semuanya. Wow, udah besok lagi itu ingetin lagi. Wah, pokoknya ini hajatnya ini. Begitu masuk pintu hilang lagi semuanya. Sampai akhirnya saya sudah di Cilacap. Dari Cilacap kalau ke Tasik itu susah. Apalagi dari Tasik pulang ke Cilacap harus 3 kali atau 4 kali naik kendaraan, itu sulit. Jadi saya tidak punya motor. Pas saya ke Suryalaya niat kepingin punya motor biar manakib kamang. Begitu di luar itu udah gambarnya, Abah mau minta beli motor, Abah mau minta kebeli motor, itu aja udah. Begitu salaman sama pangarsa Abah, ingat itu minta kebeli motor, ingat Pak. Abah salaman Abah ingin kebeli motor gitu. Akhirnya ingat, begitu keluar pulang kan seminggu kemudian kebeli motor Pak. Loh, seminggu kemudian kebeli motor. Tapi untuk bisa seperti itu sulit luar biasa. Kenapa? Tadi seorang murid itu yang beradab itu harusnya justru hanya supaya didekatkan kepada Allah. Ini adabnya kita kepada guru. Nah ini satu lagi. Yang keempat, adab murid terhadap gurunya, ayyasluba ikhtiyaron nafsahu bi ikhtiyari syaikhihi fi jami'il umuri kulliyatun kana au juz'iyan nyadatun aw adatun wa min alamatil muridi shadiq annahu law qala lahu syai'uhu adkhala tanuri
idkhala tanuri dakhala. Ini lagi. Hendaklah seorang murid selalu melibatkan gurunya di dalam setiap usahanya. Nih, jadi kalau kita mau usaha, mau kerja, pagi sebelum berangkat usahakan libatkan guru, libatkan abah. Ada foto abah di rumah. Kita mau berangkat kerja. Assalamualaikum abah, saya mau berangkat ngajar dulu. Mudah-mudahan sing barokah. Al-Fatihah. Pak Supiani mau dagang. Abah, mohon doanya mau berangkat dagang, mudah-mudahan sing lancar, laris, untung, ya kan, barokah. Al-Fatihah. Itu. Terus mau berangkat kerja, libatkan guru di dalam setiap usaha kita. Dalam segala hal, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik yang sesekali ataupun yang kebiasaan. Ini libatkan guru. Jadi sebelum kita melakukan apapun, itu usahakan robitoh dulu, salam kepada abah. Yang pentingnya kita punya foto pas abah itu. Dekat pintu kita mau keluar, assalamualaikum abah, berangkat kerja dulu. Nggak apa-apa dikira orang gitu. Ya ingat cerita almarhum ya, Kang Us. Kalau almarhum begitu, almarhum kemana-mana. Kemarin keluarga yang cerita, suka ngomong sendiri katanya kalau lihat foto abah, suka ngomong sama abah gitu. Ini adab murid terhadap gurunya, melibatkan gurunya di dalam setiap gerak langkahnya. Karena ciri murid yang jujur, murid yang sidik adalah jika gurunya memerintahkan untuk masuk ke dalam api, maka dia akan masuk. Jadi pasrah, ikuti saja semua apa yang menjadi perintah gurunya. Nah, 4 adab murid terhadap guru. Jadi wala syakun anna ilajul amradil batini kullaha wajibun. Jadi menghilangkan penyakit-penyakit batin itu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Wa qala Allah Ta'ala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wahum kafirun. Nah, ini yang tadi disebutkan. Adapun orang-orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakitnya tadi, kotoran-kotorannya menjadi lebih sakit lagi. Dan kalau sudah seperti ini, wa matu wahum kafirun, maka mereka bisa mati dalam keadaan kufur. Maka durhaka kita kepada guru itu bisa mati dalam keadaan kufur. Maka sering-seringlah taubat, minta ampun, sering-sering ziarah ke guru, sering-sering datang ke guru. Supaya apa? Supaya kalau kita ada salah sama guru dalam kita ziarah kepada guru, itu guru berikan ampunan. Supaya kalau kita ada durhaka kepada guru, dengan kita ziarah ke guru, itu ada ampunan Allah. Jadi tanda murid yang durhaka kepada guru secara zahir adalah tidak mau berziarah kepada gurunya. Ingat kisahnya Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah, beliau tidak pernah mengunjungi Makkah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menegurnya. Walaupun sahabat Bilal ini tidak mengunjungi Rasulullah karena tidak kuat sedihnya ketika kehilangan Rasulullah, tapi Rasul tetap menegur supaya beliau datang dan berziarah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan ziarah ini ya sahabat Rasul aja datangi sahabat untuk
berziarah. Akhirnya sahabat Bilal bin Rabah tadi datang mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengandangkan azan yang terakhir, azan pertama dan terakhir setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisalah dilihat kisah-kisahnya. Inilah murid. Maka yang penting banget di dalam thariqah itu memilih mursyidnya itu tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Karena kalau salah milih mursyid, salah pilih guru, ambiar. Tadi 4 aja adabnya. Coba kalau gurunya salah, kalau gurunya tidak tersambung, kalau gurunya abal-abal, kalau gurunya mursyid yang palsu, apa kita tidak tersesat? Ya. Maka pentingnya mursyid di dalam thariqah harus kita tahu. Alhamdulillah, ini tuh yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji ada manfaat, ada ridho guru, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan kita bisa meyakini siapa syekh mursyid kita, dan kita bisa terus mutabaah kepada beliau dan bisa beradab kepada beliau. Ini penting karena ada yang mengatakan Tuan Syekh lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Tapi orang yang beradab itu karena tahu ilmunya. Bagaimana mau beradab kalau tidak tahu ilmunya? Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak barangkali ada yang mau bertanya. Agak.